Oke, kali ini gue mau buat video yang sedikit kontroversial pembahasannya soal Timnas Indonesia yang sebagai tim paling produktif di grup di event AFF U19 tapi malah justru gagal lolos ke semifinal. Thailand dan Vietnam yang lolos. Nah, jadi Indonesia di laga terakhir bisa membantai namun tidak berpengaruh untuk bisa lolos karena skor Thailand dan Vietnam 1-1. Nah, di regulasi AFF Under-19 ini memperjelas bahwa head to head itu bakal menjadi satu faktor paling utama untuk menentukan siapa yang lolos. Dalam klasemen mini, Indonesia kalah head to head dalam selisih gol karena hanya bisa bermain 0-0 sebelumnya melawan Thailand dan Vietnam. Sementara Thailand Vietnam bisa mencetak gol 1-1. Nah, apakah AFF ini merupakan settingan seperti yang banyak netizen keluarkan di sana? Kalau gue bilang, kita harus melihat dari segala sisi ya. Misalnya, gue kasih contoh satu sisi. Yang pertama adalah pada saat kita tahu situasi Timnas Indonesia mau menang berapapun di laga terakhir dan melihat di match lain harus sesuai, maka ya gak bisa kita mengatur seperti apa harus kita mau, karena Thailand dan Vietnam tentunya mereka masing-masing berdua ingin sama-sama lolos juga ke semifinal. Gak ada yang gak mau lolos. Jadi mereka pasti ingin menentukan skenario yang terbaik untuk mereka, bagaimana cara lolosnya. Nah, dalam match itu gue gak lihat matchnya sepenuhnya, tapi dari golnya Thailand cetak gol duluan di menit 71. Nah, karena Thailand tahu kalau skornya 0-0 mereka akan gagal lolos karena kalah selisih gol dari Vietnam, which is mereka bisa mewujudkan itu unggul duluan 1-0. 5 menit kemudian Vietnam membalas menjadi 1-1. Nah, jadi gak bisa disalahkan siapa-siapa. Pada saat skor sudah 1-1, Thailand maupun Vietnam masing-masing sudah mensecure dirinya untuk bisa lolos ke semifinal. Kecuali skor masih 0-0, Thailand yang dalam posisi terjepit, makanya mereka lebih berinisiatif untuk mencetak gol duluan. Nah, jadi pada sudah skor 1-1, mereka berdua sudah tahu skenarionya. Oke, skor 1-1 ini sudah cukup untuk mengamankan diri gua masing-masing. Thailand dan Vietnam berpikir seperti itu. Maka dari itu di 15 menit terakhir babak kedua tidak ada apa-apa yang mereka tunjukkan. Vietnam hanya main tangtung-tangtung di belakang pertahanan sendiri, sementara Thailand gak ada ngepresnya, bahkan gak ada ngapa-ngapain pun, jatuh-jatuh sendiri, pemainnya gak jelas. Which is, kalau gua memposisikan sebagai posisi mereka, dimana cara untuk lolos ya seperti ini, karena regulasinya memaksa kita ya seperti ini gitu loh. Ya gak bisa disalahkan juga karena semua orang pengen lolos. Maka dari itu, apakah ini settingan, apakah Thailand dan Vietnam bermain mata? Gua nggak setuju akan hal itu, karena mereka berbuat seperti itu karena memang keadaan yang memaksa mereka untuk bisa melakukan seperti itu. Skor 1-1, Vietnam sudah tahu mereka lolos, jadi mereka nggak usah perlu cari gol lagi. Begitu juga dengan Thailand, kecuali skornya 0-0 sampai menit ke-85, Thailand yang dalam posisi gawat karena mereka harus bisa mencetak satu gol minimal untuk menang, di samping Vietnam untuk menyamakan. Nah, jadi dalam posisi seperti itu, gue nggak setuju dibilang Thailand dan Vietnam main mata, karena memang keadaannya yang memaksa mereka seperti itu karena mereka ingin sama-sama lolos. Faktor kedua adalah Thailand dan Vietnam tahu pada saat skor 1-1, mereka tahu oke, untuk sementara ini yang lolos adalah Thailand dan Vietnam. Kalau misalnya salah satu dari mereka tetap agresif untuk mengincar satu gol, tentu saja untuk menang misalnya, tentu saja akan menjadi resiko yang besar. Kenapa? Karena pada saat mereka agresif dan mereka gagal untuk finishing, mereka bisa saja kena counter attack oleh lawannya masing-masing dan berpotensi untuk kalah kebobolan
di match itu, sehingga akan sangat beresiko untuk gagal lolos ke semifinal. Tentunya itu gambling yang sangat besar untuk dilakukan, dan itu sama aja bunuh diri kalau gue bilang. Kedua, kenapa? Karena mereka tahu di event ini yang menjadi tuan rumah adalah Indonesia. Jadi mereka sudah tahu posisi satu-satu, Thailand dan Vietnam. Oke, yang lolos Thailand dan Vietnam. Jadi posisi satu-satu, seandainya mereka agresif, di samping mereka akan bunuh diri kalau misalnya kena counter attack, mereka tahu Indonesia jadi tuan rumah. Kalau gue bisa menang, sementara misalnya Vietnam pengen menang, oke, Vietnam pengen menang nih, tapi mereka tahu Indonesia jadi tuan rumah nih. Jadi kalau gue bisa menang 2-1, Indonesia lolos, dan Indonesia lolos, potensi ketemu gue di final nih. Indonesia jadi tuan rumah di event ini. Tentunya akan jadi masalah tersendiri buat tim gue nih, karena Indonesia jadi tuan rumah, otomatis mendapatkan dukungan supporter yang besar dan akan menjadi keuntungan buat mereka. Oke, mending gue pilih opsi yang lain. Gue mending tahan aja skornya segini. Gue suruh anak asuh gue tanya skor segini. Walaupun Thailand yang lolos, yang notabene juga gak bisa dianggap remeh, tapi setidaknya mereka sama kayak gue nih, gak ada supporternya yang dukung gue nih di event ini, karena tuan rumahnya udah tersingkir duluan nih. Nah, jadi dari faktor psikologis tersebut, karena Indonesia sebagai tuan rumah, dan kalau mereka ambil resiko untuk membuat Indonesia lolos, mau nggak mau pasti mereka akan ketemu Indonesia misalnya di final, dan Indonesia akan dapat dukungan supporter dan akan merugikan mereka juga. Jadi nggak bisa disalahkan. Mendingan mereka buat lolos tim yang sesama pendatang, sesama tamu di sini, sama-sama. Jadi kalau misalnya ketemu di final nih atau di babak selanjutnya, nggak ada, sama-sama nggak ada dukungan. Kalaupun ada dukungan pasti kecil dan akan nggak berpengaruh gitu, daripada Indonesia yang dukungannya pasti besar karena jadi tuan rumah di event ini. Nah, jadi kalau melihat faktor-faktor seperti itu, nggak bisa dibilang AFF ini main mata. Oke, kita sebagai pecinta timnas tentunya kesel juga lah di 15 menit terakhir. Kenapa mereka kayak gak ada ngototnya gitu, seperti yang tadi alasannya, kenapa kayak nggak profesional aja sih. Nah gitu kan pertanyaannya. Ya gak mau gimana lagi, coba kan keadaan seperti itu yang memaksa mereka. Dan kenapa pada saat timnas kita melawan Vietnam ataupun Thailand tidak bisa mencetak gol melawan mereka? Itu seharusnya yang menjadi koreksi, bahan koreksi untuk kita sendiri. Karena contohnya melawan Thailand di babak pertama mainnya itu ancur-ancuran. Kenapa Indonesia nggak bisa memanfaatkan peluang itu untuk bisa mencetak gol lawan Thailand? Kita harus berpikir seperti itu, harus objektif. Kenapa kita harus nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk bisa meloloskan diri kita sendiri tanpa harus menyalahkan pihak AFF yang main mata lah, regulasi agak jelas lah, Thailand Vietnamnya sepak bola gajah dan sebagainya gitu loh. Jadi percuma aja gitu kalau kita, jadi kita sebagai netizen harus bisa berpikir objektif, harus membuka pikiran kita, harus melihat dari segala sisi seperti apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita mau laporkan FIFA, ya kan, laporkan FIFA, Thailand, Vietnam itu main mata, gak jelas tuh mainnya 15 menit terakhir. Percuma juga karena AFF ini bukan ajang resmi agenda dari FIFA, gak masuk kalender FIFA. Jadi percuma juga kritik masukkan ke FIFA, mereka gak akan peduli. Come on, kita walaupun kita gak lolos, setidaknya kita harus jangan berpikir kita harus juara terus ya. Oke, kita sebagai tuan rumah di ajang ini pasti kecewa berat lah karena gagal lolos ke semifinal dan jadi juara. Gua maklumi itu. Tapi yang jelas langkah timnas kita di yang menuju road to World Cup itu tidak berhenti sampai sini saja. Kedepannya kita harus bisa timnas junior kita harus bisa mencari agenda untuk uji coba ataupun pertandingan resmi internasional lainnya lebih banyak lagi gitu loh. Jadikan AFF ini sebagai bahan uji coba untuk timnas ini berproses menuju ajang sesungguhnya. Jadi gue berharap sih timnas ini jangan sampai berhenti di AFF ini aja ya. Kalau bisa melakukan TC di luar negeri, uji tanding lah melawan
negara-negara asing lebih banyak lagi untuk bisa meningkatkan jam terbang pengalaman bermain mereka yang tidak bisa mereka dapatkan di level klubnya masing-masing, karena klubnya mereka di Liga 1 ataupun di liga lokal lebih mempercayakan kepada pemain senior dan pemain asing. Maka dari itu mereka butuh jam terbang untuk bisa meningkatkan pengalaman bermain mereka. Mereka butuh pertandingan resmi internasional yang lebih banyak setelah ini, dan itu tugas PSSI untuk mengagendakan hal tersebut untuk bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari setiap masing-masing pemain. Nah, karena kita masih punya waktu ya, masih ada waktu setahun lah untuk bisa menghadapi World Cup itu. Setidaknya kita jangan sampai terbantai lah di ajang itu kan, karena itu ajang resmi sesungguhnya. Maka dari itu timnas ini walaupun nggak lolos di AFF, that's okay, no problem. Jadikan AFF ini sebagai uji coba tanding untuk pemain-pemain muda ini untuk bisa berprogres. Setelah ini tentunya nggak boleh berhenti sampai sini, harus bisa melakukan uji coba tanding resmi internasional yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi ya tentunya sangat disayangkan nggak bisa lolos, karena kita menginginkan timnas kita lolos. Tentunya gue lebih menyayangkannya poinnya di sini ya, bukan menyayangkan karena timnas kita gak bisa jadi juara, gak lolosnya bukan karena seperti itu ya. Orientasi gue lebih ke arah sangat disayangkan timnas kita gak lolos karena timnas kita tidak mendapatkan pertandingan berikutnya yang bisa menambah jam terbang mereka gitu loh. Buat gue juara itu di AFF itu gak ada, itu bonus saja buat gue, bukan itu orientasinya. Orientasi gue sebenarnya menurut pribadi gue adalah untuk bisa menambahkan pengalaman bermain pada pemain-pemain muda ini, untuk bisa terus berkembang dan mendapatkan jam terbang untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Itu sebenarnya gue lebih menyayangkan ke arah situ sebenarnya, makanya mereka gak lolos ini, bukan ke arah juaranya. Sebenarnya juara itu bonus lah buat gue walaupun kita tuan rumah, gitu sih. Jadi ya beginilah AFF, ajang se-Asia Tenggara yang sekali lagi tidak diakui FIFA, dan kita harus mau nggak mau, suka atau tidak suka, harus menerima lah regulasi yang diadakan seperti ini. Dan semoga timnas junior ini bisa mendapatkan uji coba tanding yang lebih banyak lagi, jangan hanya berdiam diri saja. Tentunya pertandingan resmi internasional yang dalam rangka untuk bisa membentuk individu-individu ini menjadi lebih baik lagi. Jangan hanya mengandalkan 1-2 orang di dalamnya, tapi bermain as a team tentunya. Thanks for watching.